Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Hukum Sibermu. Malam ini kita akan membahas analisis hukum perdata internasional dengan tema atau studi kasus sengketa harta perkawinan campuran di Bali dalam perspektif hukum perdata internasional. Akan disajikan oleh penulis Syahrizal, nomor induk mahasiswa 2024 0600 122. Latar belakang kenapa topik ini kita ambil, karena Bali merupakan salah satu daerah di Indonesia yang memiliki tingkat interaksi internasional yang sangat tinggi. Banyak warga negara asing tinggal, bekerja, berinvestasi, bahkan menikah dengan warga negara Indonesia di Bali. Akibatnya, meningkatnya perkawinan campuran tersebut muncul berbagai persoalan hukum, khususnya mengenai kepemilikan harta bersama berupa tanah dan bangunan. Permasalahan ini menjadi kompleks ketika terjadi perceraian antara pasangan WNI dan WNA karena hukum Indonesia melarang warga negara asing memiliki hak milik atas tanah. Di sisi lain, hukum negara asing seringkali menganggap bahwa seluruh harta yang diperoleh selama perkawinan merupakan harta bersama yang harus dibagi secara adil setelah perceraian. Perbedaan sistem hukum inilah yang kemudian melahirkan sengketa hukum lintas negara dan menjadi objek kajian hukum perdata internasional. Nah, tujuan topik ini kita bahas, satu, menjelaskan bentuk sengketa hukum lintas negara dalam perkawinan campuran di Bali. Dua, menganalisis penerapan hukum perdata internasional seperti apa. Tiga, menjelaskan bagaimana hukum Indonesia melindungi kepemilikan tanah nasionalnya. Dan empat, memahami implikasi hukum perkawinan campuran terhadap status harta bersama. Kenapa topik ini relevan ya kita angkat? Karena Bali merupakan daerah dengan jumlah perkawinan campuran yang tinggi. Banyak sengketa tanah yang melibatkan WNA di Bali. Globalisasi meningkatkan hubungan hukum lintas negara. Dan sengketa semacam ini sering muncul di pengadilan Indonesia. Selain itu, kasus ini menunjukkan pentingnya hukum perdata internasional dalam menyelesaikan konflik antara hukum nasional dan hukum asing. Nah, dalam pembahasan kita menggunakan beberapa teori hukum. Nah, satu teori atau hukum perdata internasional, yaitu hukum yang mengatur hubungan hukum privat yang mengandung unsur asing. Unsur asing dapat berupa perbedaan kewarganegaraan, domisili di negara lain, objek sengketa berada di negara lain, atau adanya penerapan hukum asing. Dalam kasus di Bali, unsur asing muncul karena adanya perkawinan antara WNI dan WNA. Nah, dua, kita menggunakan azas lex recitae. Azas ini berarti hukum yang berlaku terhadap benda tetap adalah hukum tempat benda tersebut berada. Nah, karena objek sengketa berupa tanahnya ada di Bali, maka hukum Indonesia tetap berlaku terhadap status tanah tersebut. Azas ini menjadi prinsip utama dalam penyelesaian kasus sengketa tanah lintas negara. Tiga, prinsip ketertiban umum. Indonesia dapat menolak penerapan hukum asing apabila bertentangan dengan kepentingan nasional kita, hukum agraria nasional kita, dan ketertiban umum. Prinsip ini penting untuk menjaga kedaulatan hukum Indonesia terhadap tanah nasional. Nah, studi kasus sengketa harta perkawinan campuran di Bali ini, kita menggunakan atau kasus ini berkaitan dengan putusan Pengadilan Negeri Denpasar
nomor 55/PDT-G 2006 PN DPS dan nomor 552. Kasus tersebut menjadi salah satu contoh nyata penerapan hukum perdata internasional dalam sengketa perkawinan campuran. Kronologis kasus ini, kasus bermula dari perkawinan antara seorang warga negara Indonesia dengan seorang warga negara asing yang tinggal di Bali. Selama perkawinan berlangsung, pasangan tersebut memperoleh harta berupa tanah dan bangunan di Bali. Tanah tersebut berstatus hak milik dan didaftarkan atas nama pasangan WNI. Pada awal perkawinan, tidak dibuat perjanjian kawin mengenai pemisahan harta. Setelah beberapa tahun, hubungan rumah tangga mengalami konflik dan berakhir pada perceraian. Dalam proses perceraian, pihak WNA menuntut pembagian harta bersama, termasuk tanah dan rumah yang berada di Bali. Nah, permasalahan muncul karena menurut hukum negara asing, harta selama perkawinan merupakan harta bersama. Secara umum seperti itu. Sedangkan, tetapi poinnya, menurut hukum Indonesia, WNA tidak dapat memiliki hak milik atas tanah. Jadi akibatnya terjadi benturan hukum antara hukum keluarga, hukum perkawinan, dan hukum agraria di Indonesia. Nah, analisis kasus hukumnya, kalau kita berpijak kepada hukum perdata internasional, ini masuk dalam unsur hukum perdata internasional karena memenuhi unsur asing. Salah satu pihaknya adalah WNA. Perkawinan merupakan perkawinan campuran. Terdapat kemungkinan penerapan hukum asing, serta adanya konflik yurisdiksi dan konflik hukum. Dengan demikian, penyelesaian kasus tidak cukup menggunakan hukum perdata nasional biasa. Jadi ada unsur hukum perdata internasionalnya. Menurut hukum Indonesia, apabila tidak ada perjanjian kawin, maka harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Masalahnya muncul karena dalam perkawinan campuran, percampuran harta dapat menimbulkan akibat hukum terhadap kepemilikan tanah. Secara tidak langsung, keberadaan harta bersama dianggap memberikan kepentingan kepada pihak WNA terhadap tanah tersebut. Nah, padahal Undang-Undang Pokok Agraria tahun 1960 menegaskan bahwa hak milik atas tanah hanya dapat dimiliki oleh WNI. Nah, kita pakai penerapan azas Lex Rei Sitai. Pengadilan Indonesia kemudian menerapkan azas Lex Rei Sitai. Karena tanah berada di Bali, maka hukum Indonesia menjadi hukum yang berlaku. Artinya, meskipun pihak asing memiliki hak atas pembagian harta menurut hukum negaranya, status tanah tetap tunduk pada hukum agraria Indonesia. Azas ini menunjukkan bahwa yurisdiksi suatu negara terhadap benda tetap di wilayahnya bersifat kuat dan eksklusif. Nah, konflik hukum antar negara. Kasus ini memperlihatkan adanya konflik hukum antara hukum keluarga asing dan hukum agraria Indonesia. Negara asing mungkin menganggap pembagian harta sebagai bentuk keadilan bagi pasangan. Namun Indonesia mengutamakan perlindungan terhadap kepemilikan tanah nasional. Inilah yang menjadi karakteristik utama dalam hukum perdata internasional, yaitu adanya konflik sistem hukum antar negara. Nah, berdasarkan ketertiban umum nasional, Indonesia menggunakan prinsip ketertiban umum untuk membatasi penerapan hukum asing. Apabila putusan asing menyebabkan WNA memperoleh hak milik atas tanah Indonesia, maka hal tersebut bertentangan dengan UUPA, kedaulatan negara, dan kebijakan nasional mengenai pertanahan. Karena itu, Indonesia dapat menolak pengakuan terhadap putusan asing yang bertentangan dengan hukum nasional. Nah, menurut pendapat ahli, menurut
Sudargo Gautama, hukum perdata internasional berfungsi menyelesaikan konflik hukum yang muncul akibat adanya hubungan hukum lintas negara. Beliau menegaskan bahwa terhadap benda tetap seperti tanah, hukum tempat benda berada harus diutamakan. Pendapat ini sejalan dengan praktik pengadilan Indonesia dalam kasus sengketa tanah perkawinan campuran di Bali. Apa dampak dan implikasi hukumnya? Kasus ini memberikan dampak penting bagi masyarakat, khususnya pasangan perkawinan campuran. Banyak pasangan tidak memahami bahwa tanpa perjanjian kawin, kepemilikan tanah dapat menimbulkan masalah hukum yang serius. Karena itu, Mahkamah Konstitusi kemudian memberikan ruang bagi dibuatnya perjanjian kawin. Setelah perkawinan berlangsung, dibolehkan. Kemudian putusan tersebut memberikan perlindungan hukum yang lebih baik bagi pasangan perkawinan campuran. Nah, kesimpulannya adalah kasus sengketa harta perkawinan campuran di Bali tersebut merupakan contoh nyata sengketa hukum lintas negara dalam hukum perdata internasional. Kasus ini menunjukkan adanya konflik antara hukum perkawinan, hukum keluarga, dan hukum agraria nasional. Dalam penyelesaiannya, Indonesia menerapkan azas lex resitae, yaitu hukum tempat benda berada. Karena objek sengketa berupa tanah di Bali, maka hukum Indonesia tetap berlaku dan WNA tidak dapat memiliki hak milik atas tanah tersebut. Selain itu, prinsip ketertiban umum digunakan untuk melindungi kepentingan nasional Indonesia dari penerapan hukum asing yang bertentangan dengan hukum nasional. Nah, dari pembahasan ini, penulis memberikan beberapa rekomendasi. 1. Masyarakat perlu memahami konsekuensi hukum perkawinan campuran. 2. Pasangan perkawinan campuran sebaiknya membuat perjanjian kawin. 3. Pemerintah perlu memperkuat regulasi hukum perdata internasional. 4. Edukasi mengenai kepemilikan tanah bagi WNA perlu ditingkatkan. Demikian presentasi dari Syahrizal. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu di topik-topik yang lain di masa yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.